I lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my think you're something out of my nose. Timnas Indonesia lagi gagal di Piala AFF. Netizen, Jordi Amat dan Mark Klok gendong 9 batang kayu. Timnas Indonesia kembali gagal di Piala AFF. Dalam edisi tahun ini, langkah tim Garuda harus terhenti pada semifinal setelah takluk dari Vietnam. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tak berkutik saat bersua Vietnam. Kegagalan ini semakin menambah panjang dahaga gelar Indonesia di Piala AFF. Sejak berlaga di Piala AFF pada 1996, Timnas Indonesia tak pernah sekalipun menjadi juara dan hanya meraih 6 kali posisi runner-up. Lagi gagal di Piala AFF membuat pendukung Timnas Indonesia meluapkan kekesalannya di dunia maya. Pada laga semifinal leg kedua kontra Vietnam, hanya Jordi Amat dan Mark Klok yang dianggap tampil oke. Berikut ini adalah sejumlah reaksi warganet setelah Timnas Indonesia kembali gagal di Piala AFF. Kasihan Jordi Amat dan Mark Klok. Cuma Jordi Amat dan Mark Klok yang oke, naturalisasi aja 11 pemain. Agenda selanjutnya Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia masih belum bisa merasakan juara Piala AFF 2022. Sederet agenda lain menanti. Shin Tae-yong gagal memenuhi target untuk Timnas Indonesia, yakni menjadi juara Piala AFF 2022. Ini merupakan Piala AFF kedua untuk Shin bersama Indonesia, setelah edisi sebelumnya mampu jadi runner-up karena kalah dari Thailand. Berikutnya, masih ada sederet tugas dan agenda yang menanti Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Meski semuanya tak level senior, atau apakah masih sepenuhnya kelompok usia dipercayakan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut? Piala Asia U20 2023 Maret nanti, Shin Tae-yong masih punya tugas besar, yakni mengawal Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Event ini penting untuk Timnas Indonesia yang akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Indonesia bisa mengasah kemampuan mereka di sini, bahkan diharapkan berprestasi. Indonesia berada di grup A, tergabung dengan tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Jelas bukan grup yang mudah, tapi jadi ujian yang mantap sebelum event besar dilaksanakan di Indonesia. SEA Games 2023 pada Mei nanti. SEA Games 2023 akan dilaksanakan di Kamboja. Sama seperti Piala AFF, event ini akan jadi yang kedua untuk Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U22 atau U23 akan dikerahkan untuk kejuaraan antar negara Asia Tenggara ini. Tentunya, target emas menjadi wajib untuk Indonesia. Kemungkinan besar Shin Tae-yong tak akan jadi pelatih kepala. Sosok asal Korea Selatan itu sudah sibuk dengan timnas lain, dan Nova Arianto jadi pilihan saat ini. Piala Dunia U20 2023 ini jadi event yang paling ditunggu, meski melibatkan Timnas Indonesia U20. Bagaimanapun, tampil di Piala Dunia adalah hal yang sulit dijangkau Indonesia, dan bisa menjadi tuan rumah meski hanya event U20 adalah sebuah berkah. Jelas targetnya tak muluk, tapi tampil sebaik mungkin adalah sebuah keharusan. Lolos dari fase grup adalah harapan realistis untuk kita semua. Piala Asia 2023 akhirnya Timnas Indonesia bisa kembali tampil di Piala Asia. Dan kali ini Piala Asia akan dilaksanakan di tempat tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar. Sebuah kesempatan baik yang harus bisa dimaksimalkan Timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya nanti, diharapkan Timnas Indonesia bisa memberi perlawanan bagus di event yang akan digelar Juni ini. Setelah 26 tahun lamanya, Vietnam akhirnya bisa kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF. Pelatih Vietnam,
Park Hang-seo merasa girang dengan prestasi timnya yang sukses mengalahkan timnas, tak cuma memastikan kelolosan ke partai final. Kemenangan ini juga sangat berarti bagi Vietnam. Pasalnya, ini adalah kemenangan pertama Vietnam atas timnas Indonesia di Piala AFF setelah 26 tahun. Pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo pun bangga dengan pencapaian itu, terutama bisa mengakhiri tren buruk Vietnam melawan Indonesia. Timnas Vietnam baru saja melewati masa 26 tahun tak pernah menang melawan Indonesia di Piala AFF, ujar Park Hang-seo. Park Hang-seo mengungkapkan ia memberikan motivasi khusus kepada para pemain Vietnam sebelum laga melawan timnas Indonesia. Motivasi yang dimaksud adalah untuk mengakhiri rekor buruk tersebut. Saya mengatakan kepada para pemain untuk memecahkan rekor buruk itu, kata Park. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih senang lagi dengan fakta keberhasilan timnas Vietnam berlaga di final Piala AFF 2022. Kami bisa mematahkan hasil buruk pada laga-laga sebelumnya. Itu memiliki arti penting lainnya bahwa tim Vietnam masuk final. Saya bangga dengan usaha pemain hari ini, tandas Park.